Wartawan yang saya muliakan, pertama-tama saya menyampaikan terima kasih atas kehadirannya memenuhi undangan kami dalam rangka kita menyelenggarakan konsultasi atau uji publik rancangan peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang sistem penerimaan murid baru tahun 2025. Pertama, kami sampaikan bahwa uji publik atau konsultasi publik ini adalah bagian dari upaya kami memenuhi undang-undang tentang penyusunan suatu peraturan yang menyangkut hajat hidup masyarakat, yang salah satu tahapannya selain kajian akademik dan juga masukan-masukan dari berbagai pihak serta kajian atas penelitian mengenai pelaksanaan program yang sudah berjalan. Juga draft ini perlu mendapatkan masukan dari berbagai kalangan. Yang kedua, kami sampaikan bahwa yang kita undang pada acara ini meliputi paling tidak 5 atau 6 unsur. Yang pertama dari unsur pemerintah. Dalam hal ini kami mengundang kementerian-kementerian terkait dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, kemudian juga Kemenko PMK, dan juga dari Ombudsman yang selama ini juga telah memberikan masukan dan juga memberikan catatan terhadap sistem penerimaan peserta didik baru yang sebelumnya sudah diberlakukan. Kemudian yang kedua adalah para kepala dinas pendidikan baik provinsi maupun kabupaten kota yang kami pilih berdasarkan pertimbangan menyangkut kondisi geografis masing-masing daerah, juga perkembangan sekolah di daerah-daerah tersebut, termasuk juga pertimbangan misalnya kedekatan wilayah antara satu daerah dengan yang lainnya, karena ini juga nanti berkaitan dengan bagaimana kebijakan ini kami ambil untuk daerah-daerah dan provinsi yang berdekatan secara geografis. Kemudian yang ketiga adalah unsur dari para penyelenggara pendidikan masyarakat atau kita sebut dengan swasta, kami juga hadirkan pada kesempatan ini. Kemudian juga para pengguna, dalam hal ini adalah kepala-kepala sekolah baik negeri maupun swasta, dan juga kami undang para pakar, para peneliti, dan juga rekan-rekan dari media yang menjadi bagian dari penyelenggaraan acara ini. Kemudian kami harapkan setelah pertemuan ini ada masukan-masukan yang dapat menjadi penyempurnaan rancangan peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang sistem penerimaan murid baru tahun 2025. Kami sampaikan bahwa rancangan ini sudah kami sampaikan kepada Bapak Presiden dan beliau menyatakan setuju dengan substansi dari usulan kami. Kami sudah membahas juga dengan sudah kami sampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara dan juga sudah kami bahas tadi pagi sebelum saya ke sini dengan Menko PMK, dan intinya secara substansi juga sudah disetujui. Insya Allah besok pagi jam 7 kami akan bertemu dengan Menteri Dalam Negeri untuk membicarakan bagaimana dukungan dari Kementerian Dalam Negeri, khususnya pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, agar sistem penerimaan murid baru tahun 2025 dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Kami kira itu dapat kami sampaikan. Kami juga berterima kasih kepada tim. Mungkin di sini ada wajah-wajah lama dan wajah-wajah baru, saya kira ya. Di ujung ini Pak Irjen yang nanti akan mengawasi banyak hal menyangkut pelaksanaan. Kemudian yang pakai merah ini Pak Dirjen Vokasi dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus. Kemudian ini Ibu Kepala Biro Hukum. Kalau yang paling tinggi ini Bu Sekjen yang tidak asing lagi, sudah terkenal sejak dahulu kala. Pak Gogot ini adalah Dirjen PAUD Dasman, kemudian staf ahli bidang regulasi dan kerjasama antar lembaga, serta ini sudah tidak lagi PLH sekarang, sudah menjadi Kepala Biro Komunikasi dan Humas. Sebelumnya PLH, jadi dulu gajinya tiap hari.
karena sudah tidak lagi PLH, sudah definitif, sudah kita lantik. Saya kira demikian, terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan singkat, karena saya ada meeting lagi setelah ini. Monggo. Cukup ya? Oh, monggo silakan. Ya, itu nanti kalau dibaca di draftnya akan jelas sekali. Jadi intinya begini, ini yang kenapa kami ganti nama itu karena selama ini muncul pemahaman yang kurang tepat karena dianggap penerimaan itu hanya zonasi. Jadi kami sampaikan bahwa jalur penerimaan murid baru itu ada 4. Yang pertama adalah domisili atau tempat tinggal murid. Kemudian yang kedua itu jalur prestasi. Yang ketiga jalur afirmasi. Yang keempat jalur mutasi. Nanti ada penjelasan masing-masing dari 4 jalur itu. Tapi saya ingin menjelaskan yang baru. Yang baru untuk SD semuanya sama, tidak ada perubahan. SMP itu yang berubah adalah prosentase masing-masing jalur. Dan untuk jalur prestasi yang baru adalah adanya, kalau sebelumnya jalur prestasi itu kan ada akademik dan non akademik. Non akademik itu hanya ada 2, yaitu olahraga dan seni. Ditambah lagi nanti itu adalah jalur kepemimpinan. Jadi mereka yang aktif sebagai pengurus OSIS, pengurus misalnya pramuka atau yang lain-lain itu nanti menjadi pertimbangan melalui jalur prestasi itu. Jalur afirmasi itu persentasenya kita tambah yang memang masih untuk 2 kelompok. Pertama adalah untuk penyandang disabilitas, kemudian yang kedua adalah untuk masyarakat atau murid yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Jalur mutasi itu adalah karena tugas orang tua, dan termasuk jalur mutasi itu adalah kuota untuk para guru yang mengajar di sekolah tertentu. Jadi itu nanti detailnya bisa dibaca dalam draft yang saya kira sudah bisa diakses publik. Karena selama ini memang masih rahasia, tapi sudah bocor alus kemana-mana. Dan karena itu kalau ada yang berpendapat bahwa ini masih seperti yang dulu, saya kira tidak sepenuhnya sama dengan yang dulu. Karena itu kami ganti namanya, dan ada memang hal-hal yang baru menyangkut kebijakan ini, termasuk dalam hal bagaimana cara menghitung persentase itu kami sertakan sebagai lampiran dari peraturan menteri ini. Harapannya supaya multi tafsir dari pelaksanaan aturan yang selama ini masih terjadi itu dapat kita minimalkan. Termasuk yang nanti juga akan kami jadikan sebagai bagian dari bagaimana sistem ini dapat berjalan dengan baik adalah transparansi menyangkut data dan daya tampung sekolah-sekolah negeri. Jadi sekolah negeri A misalnya itu bisa menerima berapa murid, daya tampungnya berapa. Dengan cara seperti itu, maka masyarakat akan bisa menilai kira-kira dia punya kans berapa persen untuk bisa diterima di sekolah itu, dan dia bisa kemudian ke sekolah yang lain, termasuk ke sekolah-sekolah swasta yang ada di daerah-daerah tertentu. Juga kami informasikan ke masyarakat peringkat akreditasinya. Nah, ini yang mungkin agak berbeda, dan ini menjadi bagian dari transparansi dan akuntabilitas informasi bagi masyarakat. Saya kira begitu ya, Pak. Cukup ya. Pak, iya dari Kompas soal sekolah swasta untuk mendukung daya tampung tadi, apakah dari peraturan menteri nanti akan bisa mewajibkan Pemda-Pemda ini mensupport gitu? Itu yang nanti kami bicarakan dengan Menteri Dalam Negeri besok. Tentu saja kemampuan masing-masing daerah berbeda, sehingga karena itu nanti dukungan dari pemerintah daerah untuk murid yang belajar di sekolah swasta itu dapat mendapatkan arahan dari Menteri Dalam Negeri sebagai tentu saja kementerian yang punya hubungan langsung dengan penyelenggaraan pemerintah daerah. Tapi ada satu yang nanti juga kami usahakan menjadi kebijakan adalah prioritas penerima PIP itu kami usahakan untuk bagi mereka yang belajar di sekolah-sekolah swasta. Ini upaya kami untuk ini yang dari tingkat pusat, karena PIP itu kan alokasinya oleh pemerintah pusat. Tapi yang lainnya misalnya ada pos daerah dan berbagai macam dukungan pemerintah daerah itu diserahkan kepada masing-masing pemerintah sesuai dengan kemampuan keuangannya.
Tapi kami akan bicarakan besok dengan Menteri Dalam Negeri, mudah-mudahan juga ada dukungan kelembagaan dari Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu. Demikian ya, terima kasih. Terakhir